Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jalita. Saya dari kelompok 7 dari kelas 01 Sispek 001. Di sini saya akan menjelaskan codingan Java yang berjudul Grade Penilaian Mahasiswa. Sebelumnya, codingan ini sudah dibuat oleh teman saya dan di sini saya akan menjelaskannya. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Baik, yang pertama kita buka aplikasi NetBeans-nya dulu. Kemudian File, New Project, lalu Java Application, Next, dan kita beri nama grade mahasiswa, lalu Finish. Pada bagian ini kita akan mengimport 3 kelas. Nah, kelas yang pertama itu ada buffer reader. Ini fungsinya itu untuk membaca inputan dari user seperti memasukkan nama mahasiswa. Dan yang kedua itu ada IO exception. Ini dibutuhkan ketika kita ingin menampilkan pesan error. Dan yang ketiga itu ada stream reader. Dan ini fungsinya untuk mengubah inputan dari pengguna ke dalam bentuk bit yang bisa dibaca oleh komputer. Oke, selanjutnya kita buat kelas grade mahasiswa. Nama kelas ini harus sama dengan nama filenya ya. Nah, besar kecilnya juga harus sama. Oke, selanjutnya setelah buat kelas penilaian mahasiswa, kita buat fungsi mainnya dengan menambahkan IO exception agar apabila ada kesalahan muncul errornya. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan dimulai dari menampilkan nama kelompok. Kemudian, dari selanjutnya, program studi. P-nya itu harus gede ya, teman-teman. Huruf awalnya itu harus gede. Nah, pada baris ini, fungsinya untuk menginisialisasi objek buffer reader untuk membaca input dari pengguna. Untuk string lanjutkan, ini artinya nanti akan meminta konfirmasi dari pengguna apabila user menginput Y, maka akan terjadi perulangan. Nah, selanjutnya kita akan membuat program ini dalam perulangan. Apabila nanti program selesai, maka akan ada konfirmasi apakah ingin mengisi ulang. Jika iya, maka isikan Y untuk mengisi dari awal lagi. Jika tidak, maka isikan T, program akan selesai. Perulangan untuk utama menggunakan while dengan acuan nilainya adalah variabel lanjutkan. Nah, kemudian kita akan membuat 2 inputan. Pertama itu untuk nama mata kuliah. Kemudian inputan itu akan dimasukkan dalam variabel dengan nama mata kuliah berbentuk string, readline. Nah, ini tuh berfungsi membaca inputan dan memasukkannya ke variabel nama mata kuliah. Nah, kemudian inputan yang kedua itu jumlah mahasiswa. Nah, untuk inputan jumlah mahasiswa itu tipenya yaitu integer. Nah, nilai ini akan dimasukkan ke variabel jumlah mahasiswa. Selanjutnya, kita perlu membuat deklarasi array. Nah, array ini berfungsi untuk menyimpan data berkelompok.
Kalau misalkan variabel biasa hanya bisa menyimpan satu nilai. Nah, kalau jenis array ini bisa menyimpan nilai berkelompok dalam satu nama variabel. Dan cara penulisannya itu seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita buat pemisah visual berupa garis dan satu baris enter. Kemudian kita akan buat perulangan untuk menginput nilai mahasiswa berdasarkan jumlah mahasiswa yang sebelumnya sudah diinputkan. Kali ini kita pakai perulangan for dengan inisiasi variabelnya i. Selanjutnya, kita buat inputan untuk nama mahasiswa. Nah, kode akan menambah nilai i tambah 1 dan mengulangi apakah nilai i kurang dari jumlah mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membuat header untuk menampilkan data nilai mahasiswanya. Kita akan membuat perulangan lagi untuk menampilkan nilai akhir dari setiap nilai mahasiswa tersebut. Nah, begitupun dengan nilai lainnya, seperti nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, juga akan masuk ke dalam variabel dengan indeks ke i.
Seperti tadi, kita menggunakan perulangan for dengan parameternya yaitu jumlah mahasiswa. Kita buat perhitungannya dulu nih dengan tipe data double. Nah, karena bisa jadi nilai akhirnya berupa desimal, tidak bilangan bulat. Selanjutnya kita buat variabel nilai akhir dengan tipe data double. Dengan perhitungan 0,2 dikalikan dengan nilai tugas indeks ke I, atau dapat kita katakan kita mengambil 20% dari nilai tugas. Lalu ditambah dengan 0,3 dikalikan dengan nilai UTS indeks ke I, atau dapat dikatakan juga kita mengambil 30%-nya dari nilai UTS. Lalu kita tambahkan lagi dengan 0,5 dikalikan dengan nilai UAS indeks ke I, dan kita dapat katakan juga kita mengambil 50%-nya dari nilai UAS. Nah, sehingga ketiganya itu dijumlah akan menjadi nilai akhir. Nah, nilai akhir tersebut akan kita identifikasi grade-nya dengan percabangan if else. Nah, kita buat dulu nih variabel grade dengan tipe data char. Lalu pertama jika nilai akhir ini lebih dari sama dengan 85 dan kurang dari sama dengan 100, maka grade-nya itu A. Dan untuk seterusnya sama ya seperti yang kita tampilkan tadi.
Nah, di sini kita akan run project kita, apakah berhasil atau tidak dengan klik run, kemudian run project. Berhasil ya teman-teman, baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.